Jumpa dalam program Si Tumpal, siap 7 menit pelajari Alkitab bersama saya, Pendeta Semi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, aneh, gak jujur kok dipuji Tuhan Yesus. Aneh kan? Itu terdapat dalam Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, cerahi pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Saya tidak akan membacakan ayat-ayatnya, namun saya memberikan secara singkat ceritanya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Satu hari ada seorang tuan yang memanggil bendaharanya dengan tuduhan bahwa bendaharanya telah menghambur-hamburkan harta tuannya. Dan dia meminta pertanggungjawaban dari bendaharanya, dan dia berkata dia akan memecat bendaharanya. Bendaharanya bingung karena bendaharanya tidak mampu melakukan pekerjaan lain selain menghitung duit. Dia gak bisa bertani atau berkebun, gak bisa nyangkul. Akhirnya dia mengambil sebuah tindakan cerdik. Dia pergi kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya, mengadakan kesepakatan dan mengganti surat hutang. Mengganti surat hutang yang pertama 100 tempayan minyak zaitun menjadi didiskon jadi 50 tempayan saja. 100 pikul gandum menjadi hanya 80 pikul gandum. Dan tuannya berkata bahwa dia memuji tindakan dari bendahara ini karena cerdik. Dan saya akan bacakan ayat 9 dan 8 dan 9. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Di dalam memahami perumpamaan, salah satunya ini, kita tidak bisa mengartikan satu persatu. Karena biasanya perumpamaan itu, dia hanya mempunyai satu makna atau arti utama, dan itu biasanya terletak di akhir cerita, seperti cerita ini. Tuhan Yesus kenapa memuji orang ini? Karena kecerdikan dari bendahara ini. Kita kenal cerita tentang Abu Nawas kan? Abu Nawas, cerita 1001 malam. Abu Nawas, kita senang membacanya, memuji dia bukan karena dia menipu ya. Menipu kita nggak lihat lagi, tapi bagaimana kecerdikan dia dalam menipu raja ataupun banyak orang. Cerdiknya dia. Mungkin juga dengan si kancil dan buaya. Kita tidak melihat lagi cerita dia menipu, tetapi kita melihat kecerdikan daripada si kancil itu, sehingga dia bebas dari masalah. Nah, jadi Tuhan Yesus, mungkin cerita ini mirip seperti itu. Tuhan Yesus memuji bendahara ini karena kecerdikannya mengatasi masalah. Dan saya mencatat ada 3 kecerdikan dari si bendahara ini. Yang pertama, dia cerdik menggunakan apa yang dia punya untuk mengatasi masalah. Dia cerdik di dalam mengatasi masalah. Wah, dia putar otaknya untuk bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya. Dia tidak membuat tuannya rugi, karena mungkin yang dibungakan itu besar. Jadi yang dia ubah utangnya itu adalah bunganya, sehingga tuannya tidak rugi. Makanya tuannya memuji dia. Kemudian dia cerdik dengan menggunakan situasi itu. Dia membuat orang senang dengan dia sehingga dapat menolong dia nanti, dan dia bisa mengatasi masalahnya. Jadi yang pertama, dia cerdik di dalam mengatasi masalahnya. Yang kedua,
Dia cerdik menggunakan jabatannya. Selama dia masih menjabat sebagai bendahara, dia gunakan kesempatan itu untuk mengadakan kesepakatan. Kalau dia sudah bukan bendahara lagi, dia tidak bisa. Jadi dia menggunakan kesempatan, menggunakan jabatannya untuk mengatasi masalahnya. Dan yang ketiga, dia cerdik di dalam menggunakan harta. Harta dia pakai untuk apa? Menjalin hubungan dengan orang lain. Itu luar biasa. Dan itu yang menurut saya Tuhan Yesus memuji si bendahara ini. Apa pelajarannya bagi kita? Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya banyak hal. Talenta kita punya kemampuan. Dan ada satu yang tidak dipunyai oleh orang-orang dunia ini. Kita memiliki Roh Kudus. Karena itu, kita hanya dalam hidup ini haruslah cerdik. Cerdik dalam apa? Cerdik di dalam mengatasi masalah kita, menggunakan segala potensi yang ada pada kita untuk mengatasi masalah kita. Gunakan itu. Semua talenta, semua potensi, apalagi kita punya Roh Kudus. Untuk apa? Mengatasi masalah kita. Yang kedua, gunakanlah jabatan kita yang kita punya untuk melakukan banyak hal. Gunakan itu. Saya teringat sama seperti Ahok. Dia berkata, dia tidak punya banyak harta untuk membantu orang miskin. Namun dengan jabatannya sebagai wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur, gunakan itu untuk membuat kebijakan, membuat undang-undang, membuat keputusan, menggunakan harta negara untuk menolong banyak orang. Karena itu, gunakanlah jabatan itu untuk melakukan kebaikan. Saya percaya anak-anak Tuhan yang ada memiliki jabatan, dia dapat menggunakan itu untuk menolong orang lain. Dan yang ketiga, gunakanlah kecerdikan itu untuk menggunakan harta kita untuk menolong banyak orang, melakukan persahabatan dengan itu. Karena sebentar lagi harta bisa hilang, tetapi persahabatan kita itu bisa menolong kita. Jadi gunakanlah itu. Mari kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Mungkin itu maksud dari Tuhan Yesus. Kita cerdik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami orang yang cerdik di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ikuti terus program Si Tupal. Tuhan Yesus memberkati.